Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah karunia kepada kita semua sehingga pada hari ini kita hadir dalam agenda bedah buku yang nanti akan disampaikan oleh penulis langsung, yaitu Bapak Dr. Eki Sirajul Baihaqi SHM. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Direktur ISP Law Center, Bapak Dr. Eki Sirajul Baihaqi SHM, yang hari ini, yang dalam hal ini akan menyampaikan terkait dengan bedah buku yang kami banggakan para peserta bedah buku dari berbagai kalangan ya. Ini ada dari mana ini saya tidak tahu, nanti mungkin boleh absensi. Oh ya, di absensi ada ya. Boleh di absen dulu ya. Ini ada Rizal mana? Nah, ini alhamdulillah hadir Fakar IT ya. M Yusuf Asakaki ya. Oke, ini pakar hukum ke depannya ya. Ya. Yang lain mana tidak diajak ya. So, Fahmi Muzaki ya. Terima kasih Pak. Epa, Ibu Epa ya. Kemudian ini siapa namanya? Dika Sakti. Oh ya, bagus namanya ya. Ya, alhamdulillah para peserta telah hadir dalam agenda bedah buku ini untuk mengawali acara bedah buku ini agar acara ini penuh dengan hikmat dan diberikan limpahan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan surah Al-Fatihah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah acara ini telah dibuka. Beberapa hal nanti akan disampaikan oleh penulis. Saya tahu perjuangan beliau ketika menyusun disertasi ya. Karena buku yang ditulis ini, yang dikarang ini adalah rangkuman atau penyempurnaan daripada disertasi S3. Beliau berangkat dari Tasik ke Bandung ya, seperti jalan ke WC ya. Perjalanan dalam menyusun disertasi di kampus Unpas itu ada yang harus diperbaiki, ini editornya harus ke sini, kemudian dari sisi revisi bab satunya harus ke Prof Gede, ke mana itu Setrasari, ke Dr. Berna, ke mana, ke Bale Endah ya. Oh, ini perjuangan sangat luar biasa. Kalau saya menyaksikan sendiri Pak. Tapi dari perjuangan itu alhamdulillah beliau sudah bisa menyelesaikan pendidikan tertinggi kalau di Indonesia mungkin ya. Jadi kalau profesor itu bukan pendidikan tertinggi, tapi jabatan akademik tertinggi itu profesor. Jadi kalau di halayak itu pendidikan tertinggi
anggapannya profesor, padahal itu bukan. Profesor itu hanya jabatan akademik tertinggi. Jadi kalau sudah tidak aktif di kampus, itu mungkin yang dibawanya ya doktornya. Kalau profesornya hanya emeritus saja, betul, ya, Iya. itu. Nah, karenanya beliau alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikan tertinggi, tidak ada lagi Pak, ya kecuali nanti ditambah kelas sekolah doktor lagi. Misalnya sekarang dokter pakar hukum, nanti mungkin diimbangi pakar IT, dokter IT. Karena ISB ini menuju go internasional, ya. Siap. Ya. Amin. Dokter bahasa Inggris, dua lagi PR Pak. Dokter bahasa Inggris di UPI atau dokter IT Unicom atau ITB. Kehabisan orang nanti. Ya. Oleh karenanya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya kita kalau melihat dari sisi beliau alhamdulillah sudah sukses, di samping juga Hotman Parisnya Tasikmalaya. Ya. Kiper bola itu. Beliau juga adalah sebagai ya penulis, mulai fokus concern di penulis. Alhamdulillah ya kita dukung lah secara sisi positif. Nah, beliau dalam bedah buku ini akan disampaikan terkait dengan identifikasi judul dan pengarang, ya. Jadi nanti beliau juga akan menyampaikan identifikasi judul. Kenapa mengambil judul buku BPKP, ya? Tidak inspektorat misalnya atau BPK misalnya. Ya nanti mungkin akan dibahas lebih jauh dari sisi kewenangan. Undang-undang itu kemana? Undang-undang Negara Republik Indonesia mengamanahkan untuk audit keuangan itu kemana? Apakah ke BPKP, inspektorat, atau ke BPK? Nah, nanti akan dibahas secara spesifikasinya. Kemudian nanti juga akan disampaikan terkait dengan analisis struktur buku. Ya. Jadi isi dalam buku itu apa saja, daftar isinya. Kemudian sekarang ini kan kampus itu jargonnya bukan lagi kampus merdeka, tapi kampus berdampak. Nah, buku ini berdampak terhadap masyarakat. Kemudian akan disampaikan juga nanti identifikasi tujuan dan sasaran, kemudian analisis buku, ya. Kemudian keberadaan buku ini memberikan sisi sumbangsi kekuatan, ya, terhadap pembentukan bangsa dan negara, atau malah kehadiran buku ini memberikan sisi kelemahan, gitu ya. Kemudian juga nanti akan disampaikan terkait dengan analisis gaya penulisan itu nanti, ya. Kemudian juga akan disampaikan terkait dengan kesimpulan buku yang telah ditulis oleh beliau Pak Dr. Eki Sirajul Behdi. Untuk itu berapa lama maksudnya untuk ikut moderator lah? Baik, boleh nanti akan disampaikan dulu oleh Pak Dr. Eki Sirajul Behdi, kemudian nanti dibuka sesi tanya jawab. Waktunya 30 menit. Boleh. Untuk pempan pertama ya. Ya, silakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya termasuk kita semua. Terima kasih Bapak moderator. Beliau adalah dosen dan sekaligus pejabat struktural di kampus Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya. Beliau adalah Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Insya di Allah. Fakultas Syariah dan Hukum. Sebentar lagi juga melanjutkan studi doktoralnya nih. Amin, amin, amin. Di mana? UIN lah. Di UIN lagi, Iya. kembali lagi ke UIN ya. Iya, produk Jadi UIN. ya, produk UIN ini sesama UIN. Oh iya. UIN Korup. Terima kasih serta rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan bedah buku. Saya lihat ini sahabat-sahabat saya semua, Pak Habibie, ini ada Adinda Dika, luar biasa, tip anak muda. Saya tahu track recordnya sejak dulu sampai sekarang dia lagi lanjut pasca hukum juga HTM. Oh iya. Sama alumni nih UIN. S2 di UIN. Di pasca Universitas Galuh. Kemudian ada Tepa. Oh iya. Beliau juga sebagai praktisi penegakan hukum sebetulnya, penegak hukumnya. Kemarin di Panwascam, Kawalu ketua. Oh iya. Terus Terakhir sama ya di Panwas. Beliau alumni alumni Unsia S1-nya, S2-nya di UPI ya teh. Di UPI ngambil S2 lagi nih, keren. Oh iya. Lintas ilmu gitu ya. Kalau di UPI pendidikan, sekarang ngambil ekonomi ya teh, manajemen. Jadi dua S2-nya. Ini Pak. Kemudian Pak Fahmi Muzaki, ini sahabat saya juga di pergerakan dulu, sekarang menjadi politisi muda di Kabupaten Tasikmalaya. Politisi warga. Nah, udah jadi ini. Beliau juga malang melintang lah di dunia organisasi ya, di profesi juga di IPMI ya, IPMI sama Kadin. Jadi representasi pengusaha, alhamdulillah kita di anak-anak muda semua punya geliat untuk berdiskusi di forum ini. Ini ada mahasiswa Ino juga yang cukup progresif nih, Ucup, saya panggilnya Ucup nih, Yusuf Asakaki, aktif banget nih di forum-forum kajian Prodi HKI juga. Ini ada Pak Dede juga dari Ino, ada Sony, ini anak muda yang bantu kita di kantor. Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan tadi kerangka yang sudah disampaikan oleh Pak Habibie, moderator, mungkin kita bisa kita mulai sesuai dengan urutan tadi atau kita bisa diskusi lebih fleksibel saja ya. Dan saya sengaja ini sudah bikin slide PowerPoint sebetulnya dan sudah dikirim ke Pak Habibie karena kita tidak memakai layar, takutnya ketutupan gitu ya. Jadi nanti bisa di-share aja di grup barangkali ya slide PowerPoint-nya gitu ya, atau terserah mau ke peserta yang hadir karena ada beberapa peserta yang sudah masuk grup tapi tidak hadir juga gitu, biar bisa melihat sama-sama di handphonenya masing-masing gitu ya. Barangkali ada hal yang perlu kita diskusikan bersama. Jadi betul apa yang disampaikan oleh moderator bahwa ini sebetulnya buku ini merupakan ringkasan ya dari naskah disertasi yang memang sudah saya buat. Cuman memang ada modifikasi judul dan juga kalau isinya sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan. Jadi tadi ketika ditanya sebetulnya apa yang mendasari kenapa saya melakukan penelitian dengan judul ini gitu ya. Awalnya sama seperti halnya mahasiswa pada umumnya ya, kita selalu bingung ketika mau mengakhiri studi, merumuskan judul penelitian gitu ya, menentukan objek penelitian gitu. Awalnya memang saya juga ingin mengambil judul yang lain, tapi pada akhirnya kenapa saya memilih judul yang ini dan alhamdulillah disetujui oleh promotor saya pada saat itu. Gitu. Ini berangkat dari sebuah pengalaman sebetulnya empiris ya. Ketika saya menangani kasus
tindak pidana korupsi sebetulnya pada saat itu di tahun 2023 lah kalau nggak salah ya. Nah, karena memang pada saat itu saya bagian daripada tim penasihat hukum yang menangani kasus tindak pidana korupsi, gitu ya. Saya melihat ada problem yang ini sebetulnya problem yang cukup klasik, gitu ya. Sudah agak lama, namun sampai saat ini belum ada semacam penyelesaian bagaimana persoalan ini bisa kita dudukkan secara lebih jelas, lebih menjawab dari sisi kepastian hukum, gitu ya. Terutama terkait dengan misalnya soal bagaimana ketika sebuah lembaga penegak hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum misalnya, menentukan adanya indikasi kerugian negara. Nah, di situ mulainya. Sehingga saya menjadi menarik gitu ya untuk mengangkat judul ini gitu ya. Ada isu hukum yang saya kira cukup penting di dalam kasus tersebut, dan itu hampir terjadi di perkara-perkara tindak pidana korupsi yang lain, bahkan hampir di seluruh juga tindak pidana korupsi. Nah, terkait dengan tadi bagaimana menentukan kerugian negara, gitu ya, sebagai basis awal APH di dalam menemukan apakah ini ada indikasi dugaan tindak pidana atau tidak, gitu ya. Itu semua berawal dari audit keuangan negara khusus untuk tindak pidana korupsi, karena ini bagian daripada sebagian orang mengatakan ini extraordinary crime, katanya kejahatan luar biasa. Sehingga perlu dilakukan penanganan khusus, sehingga kan undang-undangnya tersendiri, gitu. Lembaga yang menanganinya pun ditambah, gitu ya. Pasca reformasi kita bikin misalnya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal sudah ada entitas penegak hukum seperti halnya kejaksaan, kepolisian, dan mereka semua pun sebetulnya memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana korupsi. Ini yang cukup aneh juga. Satu perkara itu bisa ditindak oleh berbagai macam penegak hukum, institusi penegak hukum. KPK bisa nanganin, kejaksaan bisa nanganin, kepolisian bisa nanganin. Gitu. Untuk mengurus soal, padahal banyak sekali perkara pidana umum lainnya yang itu bisa menjadi ranah aparat penegak hukum. Ya misalnya dibagi-bagi lah ya, untuk kasus korupsi khusus misalnya. Itu juga problem tersendiri sebetulnya dari sisi apa ya, misalkan dominus litis lah gitu ya, di kewenangan dalam menangani gitu. Nah, tapi faktanya sampai saat ini itu menjadi bancakan aparat penegak hukum dan hal ini khusus tindak pidana korupsi. Semua memiliki kewenangan yang sama. Nah, apalagi sekarang katanya di Mabes juga bikin satgas khusus terkait penanganan tindak pidana korupsi gitu. Nah, ini suatu hal yang menarik saya kira untuk diteliti lebih dalam ya. Nah, sehingga di samping tadi adanya entitas penegak hukum yang banyak untuk menangani tindak pidana korupsi, ditambah lagi saat ini kita pusing gitu ya untuk menentukan lembaga mana sih yang berwenang di dalam melakukan audit keuangan negara. Nah, ada banyak lagi ini entitasnya, mulai dari misalnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian ada BPKP sekarang, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kemudian ada lagi di internal pemerintah itu yang disebut dengan Inspektorat Jenderal, sampai ke level daerah ada Inspektorat Daerah. Nah, tidak lepas di situ juga ada misalnya di institusi BUMN atau BUMD, mereka juga punya organ pengawasan sendiri. Ada SPIK, Satuan Pengawas Internal atau apapun lah istilahnya gitu ya. Ada lagi lembaga audit independen, kantor akuntan publik misalnya, macam-macam. Nah, pertanyaannya, lalu yang menentukan adanya kerugian negara, ini siapa sebenarnya? Apakah mereka ini berwenang atau tidak?
Kan gitu. Nah, ironisnya lagi misalkan dalam satu kasus yang sama bisa jadi ada produk audit keuangan negara yang hasilnya itu berbeda, bahkan saling kontradiktif. Nah, ini yang menarik menurut saya. Bisa jadi misalkan dalam satu kasus itu BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, sementara lembaga yang lain, BPKP atau bahkan Irjen misalnya menyatakan bahwa ada indikasi kerugian negara. Ini kan aneh, gitu loh. Tidak ada satu lembaga yang diberikan otoritas mutlak untuk mendeklar adanya indikasi kerugian negara. Padahal kalau kita lihat secara normatif gitu ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan itu sudah jelas diatur. Nah ini, jadi ada isu hukum. Jadi seakan saya melihat bahwa ini ada terjadi overlapping gitu, tumpang tindih antara kewenangan satu lembaga dengan lembaga yang lain, bahkan cenderung offset lah, mencaplok gitu lah kewenangan yang lain. Maka saya sebut overlapping di sini. Apa yang overlapping? Ya salah satunya adalah terkait dengan wewenang audit keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP. Gitu. Yang padahal kewenangan audit itu merupakan wewenang mutlaknya siapa? Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini problematik tersendiri gitu ya. Nah, sehingga ada persoalan lain dalam tataran praktik gitu di lapangan itu seakan terjadi upaya delegitimasi terhadap institusi yang namanya BPK. Dengan pada saat yang sama itu menimbulkan institusi BPK itu semakin lemah, bahkan mungkin tidak kredibel lagi gitu. Nah ini persoalan. Sehingga oleh karenanya tadi misalnya adanya duplikasi wewenang, adanya produk hasil audit keuangan negara yang berbeda, yang satu menyatakan A, yang satu menyatakan tidak, maka ini akan berdampak pada problem akuntabilitas yang lemah gitu loh. Dan ini membahayakan spirit good governance. Saya melihat seperti itu. Orang akan memandang ini, kita cara bernegara ini kok segini banget gitu, seakan tidak ada kepastian hukum, gitu loh. Tidak ada kepastian hukum. Akuntabilitasnya tidak ada gitu. Good governance-nya nggak jelas. Bahkan bisa jadi satu sama lain saling berbenturan, gitu ya. Nah ini problem menurut saya harus segera dijawab, gitu ya, segera dijawab sehingga tidak ada kepastian hukum dan dampaknya ke masyarakat tentunya, gitu ya. Masyarakat yang nanti akan dirugikan. Nah, buktinya memang ini selalu menjadi perdebatan ketika seorang misalnya penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum. Jadi ketika misalkan jaksa penuntut umum atau APH lain kepolisian mendasarkan adanya indikasi kerugian negara di luar institusi tadi BPK, maka ini seringkali dipersoalkan di pengadilan itu. Karena dianggap bahwa tidak ada institusi lain yang punya otoritas untuk mendeklar dan menentukan kerugian negara selain Badan Pemeriksa Keuangan. Gitu. Nah ini menarik menurut saya. Sehingga itu berakibat pada itu apa ya? Apakah ini akuntabelnya hasil pemeriksaannya? Gitu. Nah, ini yang menarik. Sehingga saya teliti itu. Kalau kita lihat misalkan sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, itu sebetulnya sudah eksis tuh lembaga ini, meskipun dalam istilah yang berbeda. Ya, belum BPKP, tahun 36 itu ada yang namanya DAN, Jawatan Akuntan Negara Negeri Akuntantis. Tugasnya itu hanya melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jabatan tertentu, kayak akuntan lah, gitu ya kalau di institusi perusahaan. Cuman ini untuk konteks pemerintah mencatat aja dalam pembukuan. Kemudian tahun 61 melalui Perpres itu ada instruksi kepada kepala DAN. Mangga Wilujeng, ini pimpinan Bawaslu.
Waalaikumsalam. Wilujeng, so. Wilujeng, mangga. Luar biasa ya. Sehat. Nah, kita lanjut ya. Ada dan jabatan akuntan negara dilepas dari Tesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah menteri. Jadi dia langsung ditempatkan di bawah Menteri Keuangan. Ya, kelembagaannya itu. Kemudian 63 tentang pengawasan negara, keuangan negara. Kemudian diperkuat lagi dengan Kepres 3183. Nah, DJPKN jabatan Dirjen Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara kalau nggak salah ini DJPKN itu. Yang tadi kedudukannya itu di bawah Menteri Keuangan. Kemudian bertransformasi barulah menjadi BPKP gitu. Sebagai sebuah LPND, lembaga pemerintahan non departemen pada saat itu. Ya, yang berada dan di bawah bertanggung jawab langsung kepada presiden. Yang tadinya di bawah Menteri Keuangan, dia nggak mau, pengen merubah posisinya sehingga langsung dia memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden, tidak lagi kepada menteri. Jadi kedudukannya menjadi setara dengan menteri gitu loh, badan, di kepala badan. Jadi semakin diperkuat terus secara kelembagaannya, selaras dengan penguatan terhadap wewenang yang diberikan kepadanya, gitu ya. Yang sejatinya menurut historisnya asal mula asbabun nuzulnya itu hanya melakukan pengawasan internal, pada akhirnya dia bertransformasi juga melakukan proses audit keuangan negara. Ya, meskipun itu adalah untuk mengaudit keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah, gitu ya, oleh pemerintah. Nah, sehingga BPKP ini berdasarkan PP 60 tahun 2008 itu statusnya itu adalah APIP sebetulnya. Aparat pemerintah, aparat pengawas internal pemerintah, APIP gitu. Nah, lalu kemudian diperkuat lagi terakhir dengan Perpres 192 2014 dan perubahannya Perpres 20 2023. Sehingga dia lebih leluasa untuk melakukan wewenang audit bahkan menentukan kerugian negara. Sementara sejarah BPKRI ya sudah ada bahkan jauh sebelum Republik ini ada ya bahkan. Dan semakin dikuatkan lagi dia status kelembagaannya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu, gitu, yang tadinya Al-Kammer itu, ya, kemudian dalam Undang-Undang Dasar itu ditegaskan kembali keberadaannya sebagai organ negara yang diberikan wewenang atau fungsi auditif, gitu ya, untuk mengaudit keuangan negara yang kita sebut sebagai BPKRI, ya. Kemudian sampai hari ini dia punya undang-undang tersendiri 15 tahun 2006. BPKRI mengalami penguatan dalam wewenangnya melakukan pemeriksaan keuangan negara. Jadi udah ada undang-undang khusus. Kalau tadi BPKP itu hanya dilegalisasi oleh Perpres, yang semula Kepres jadi Perpres, bukan oleh undang-undang. Sementara BPKRI itu jelas legitimasinya itu oleh undang-undang tentang BPK, bahkan oleh Undang-Undang Dasar Konstitusi kita. Jadi secara legitimasi jauh itu di atas BPKP. Tapi kok wewenangnya bisa jadi sama? Nah, ini persoalan. Sehingga saya melihat ini ada beberapa pasal bermasalah, baik itu di Perpres 192 2014 dan juga Perpres 2023. Nah, untuk teori yang kita gunakan yaitu negara hukum, teori wewenang, teori lembaga negara, lain teorinya hukum keuangan negara, kemudian pengawasan keuangan negara. Seperti yang kita tahu, teori negara hukum itu ada banyak versi ya. Misalnya kalau kita lihat versinya Evi Dicey, dia bicara bahwa karakteristiknya itu adalah supremasi hukum, menegakkan hukum, jadi hukum ditempatkan secara suprem di atas kekuasaan orang gitu ya.
kemudian persamaan kedudukan di hadapan hukum, jaminan terhadap hak asasi manusia melalui undang-undang. Kalau kita melihat misalnya konsep negara hukum versinya Reichstag gitu, Julius Stoll itu, ada perlindungan HAM, pembagian kekuasaan. Nah ini menarik nih, pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan itu dibagi. Kemudian pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha negara. Nah, persoalannya, ada regulasi tadi yang saya sebutkan, itu mengatur wewenang yang sama, tetapi dilakukan oleh lembaga yang berbeda-beda. Nah ini problem juga. Dan itu menurut saya itu masalah dalam konsepsi negara hukum. Lanjut, misalnya kita bicara wewenang. Nah seperti yang kita tahu bahwa teori atau sumber kewenangan itu kan diperoleh melalui 3 cara. Pertama adalah melalui atribusi itu ya. Artinya atribusi itu adalah wewenang yang langsung diberikan oleh pembentuk undang-undang. Yang dalam hal ini wewenang terkait dengan pemeriksaan keuangan negara itu sudah jelas-jelas konstitusi itu memberikan kewenangan penuh terhadap BPK, bukan kepada lembaga yang lain. Gitu. Kemudian diperkuat dengan undang-undang. Jadi wewenang baru itu diberikan kepada BPK. Nah, sementara delegasi itu adalah pelimpahan kan, pelimpahan wewenang. Yang bukan sebetulnya wewenang mutlak dia, tapi pertanggungjawaban tetap ada di dia. Dan selama ini BPK tidak pernah melimpahkan kewenangan itu terhadap lembaga manapun. Gitu. Paling misalnya itu hanya konteksnya secara organisasi dia kan ada di tingkat pusat, kemudian di tingkat provinsi belum ada BPK di tingkat daerah, kota kabupaten kan tidak ada. Gitu. Yang ada hanya di tingkat provinsi, gitu, pembagian wilayah administratif saja, tapi wewenangnya adalah wewenang milik BPK. Nah ini yang menarik. Nah, yang uniknya, gitu ya, keuangan negara ini menjadi tadi itu objek pemeriksaan dari lembaga-lembaga lain juga selain BPK. Yang entitas yang diperiksanya juga bisa jadi sama. Coba bayangkan. Misalnya pemerintah daerah, gitu ya, dia mengelola APBD. Dalam 1 tahun itu dia bisa diperiksa berkali-kali. BPK turun, dia lakukan pemeriksaan. Setelah BPK selesai, dia diperiksa lagi oleh BPKP. Coba bayangkan, tidak pusingnya mereka. Dan uniknya lagi, gitu ya, selain diperiksa oleh lembaga-lembaga yang berbeda, hasil pemeriksaannya pun berbeda. Nah ini kan menjadi suatu hal yang saya kira problematik gitu ya. Bagaimana kemudian dia memeriksa objek yang sama, gitu, entitas yang sama, tetapi output hasil pemeriksaannya itu bisa berbeda. Ya bisa jadi terjadi, karena apa? Lembaga yang memeriksa pun berbeda. Bahkan mungkin metodologi kita dalam melakukan pemeriksaannya pun bisa jadi berbeda. Nah, ini saya kira suatu hal yang mesti kita bereskan gitu di Republik ini, dan ini hampir terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, ini ada lagi mandat misalnya. Nah. Jadi sebetulnya ini problemnya berapa lagi? Nah. Kembali lagi, apakah BPKP itu dimaksudkan sebagai lembaga pemeriksa atau pengawasan sesuai dengan nomenklaturnya? Karena istilah itu berbeda, antara pemeriksaan dan pengawasan tentu jauh berbeda konteksnya. Sebagai sebuah lembaga pengawasan, maka semestinya dia tidak menjalankan fungsi pemeriksaan seperti halnya yang dilakukan oleh BPK. Jadi pengawasan itu konsentrasinya dia mengawasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah sesuai target, sesuai capaian ataupun tidak. Kalaupun dia melakukan pemeriksaan keuangan, tidak dalam konteks dia menentukan apakah terjadi kerugian negara ataupun tidak, karena satu-satunya lembaga menurut konstitusi dan juga undang-undang
tentang pembenaran negara, tentang keuangan negara, tentang badan pemeriksaan keuangan. Satu-satunya lembaga yang bisa mendeklar dan menetapkan apakah ada kerugian negara atau tidak itu adalah BPK. Nah, sehingga menurut saya, gitu ya, karena terjadinya tumpang tindih kewenangan ini, gitu, maka mau tidak mau lembaga BPKP itu tidak lagi diberikan wewenang audit keuangan negara, atau dalam tingkat yang paling ekstrimnya BPKP ini harus dibubarkan, gitu. Nah, rekomendasi saya begitu. Jadi BPKP ini kalau tidak dibubarkan, setidak-tidaknya wewenang dia di dalam melakukan audit keuangan negara itu dicabut, gitu. Sehingga perpresnya tadi itu harus dibatalkan, yang menjadi dasar wewenang BPKP di dalam melakukan audit keuangan negara. Dan ini pun sebetulnya model seperti ini juga dilakukan di negara-negara yang lain seperti Belanda, Denmark, dan juga Singapura. Gitu. Jadi kembalikan lagi BPKP itu sebagai APIP, gitu, sebagai pengawas internal. Kalaupun dia misalkan ada satu misalkan indikasi kerugian negara, maka bukan dia yang mendeklarnya, tetap BPK, sehingga koordinasi dan sinergitas antara lembaga ini menjadi penting, gitu. Jadi bukan dia bekerja secara mandiri, karena di dalam undang-undang BPK pun sebetulnya diatur dia bisa berkoordinasi, bahkan bisa menggunakan hasil audit yang dilakukan oleh aparat pengawas internal untuk dan atas nama BPK. Jadi ada koherensi, gitu loh, ada kepastian hukum, gitu ya. Nah ini saya kira. Nah ini saya petakan juga perbedaannya. Ini jauh berbeda antara misalnya dasar pembentukan BPK dan BPKP, kemudian tugasnya, jenis pemeriksaannya, gitu ya, kemudian subjeknya, objeknya, gitu, entitasnya. Nah ini yang lebih lucunya lagi, kenapa ini terjadi perbedaan hasil audit? Karena standar pemeriksaannya, standar auditnya pun berbeda. Kalau BPK itu menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara berdasarkan peraturan BPK RI nomor 1 tahun 2017, sementara BPKP itu punya standar tersendiri, standar Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia melalui peraturan IP nomor per strip 01 garis miring AIP garis miring DPR garis miring 2021. Nah ini kan menambah kekacauan, gitu. Sehingga hal semacam ini saya kira tidak boleh dibiarkan dan harus dicarikan solusi hukumnya. Nah, kesimpulan saya seperti itu. Sehingga ini harus direkonstruksi, baik itu kelembagaannya dalam arti BPKP itu ditiadakan, dihapuskan, sehingga fungsi pengawasan internal itu dikembalikan kepada misalnya inspektorat, gitu ya, Itjen, gitu ya, kalau di tingkat kementerian, dan langsung itu audit eksternalnya ada di BPK. Dan wewenang terkait dengan audit keuangan negara dan juga wewenang untuk mendeklar keuangan negara yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum menentukan apakah terjadi indikasi tindak pidana korupsi ataupun tidak, itu adalah harus berdasarkan itu hasil audit dari BPK RI. Tidak ada yang lain, karena ini tindak pidana khusus, gitu. Yang terjadi adalah apa? Bahkan tidak hanya hasil audit BPKP, hasil audit inspektorat pun, bahkan hasil audit dari lembaga independen seperti hanya kantor akuntan publik, ketika APH itu misalnya ingin menangani atau menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi, itu bisa dijadikan dasar. Ini yang paling mengerikan lagi. Hasil audit mereka itu bisa dijadikan dasar sebagai apa? Argumentasinya sebagai alat bukti surat di dalam hukum acara pidana, gitu. Nah begitu. Nah ini saya kira khusus untuk tindak pidana korupsi itu mau tidak mau harus dibatasi bahwa alat bukti surat itu harus didasarkan pada hasil laporan atau LHP ya, LHP BPK. Ya.
Jadi mereka itu punya wewenang audit atau bentuk-bentuk audit yang mereka miliki itu kan ada audit kinerja, audit keuangan, kemudian ada kalau BPK itu pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT, audit investigatif. Ketika ditemukan dalam proses pemeriksaan tadi itu, ada indikasi nih kerugian negara, maka dia bisa tindak lanjuti dengan PDTT. Ya, pemeriksaan dengan tujuan tertentu melalui audit investigasi, kasuistis itu sifatnya. Tapi tidak serta-merta orang itu diusut, misalkan dipidanakan. Ada proses misalnya. Ketika itu misalkan ditemukan bahwa subjek yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi adalah si A, maka dia diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian negara. Ya, ada upaya rehabilitatif, gitu. Tidak serta-merta orang langsung dipidana, gitu ya. Nah, tapi yang terjadi itu kan tidak. Tanpa hal meskipun dikembalikan, misalnya ketika dia terbukti di pengadilan nanti, selain dia diwajibkan untuk mengembalikan uang pengganti, dia juga harus menjalani proses hukum. Jadi 2 kali orang dihukum. Gitu ya. Nah ini saya kira rekan-rekan sebagai pengantar saja ya, untuk mungkin nanti kita bisa kembangkan dalam proses diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk pemateri. Alhamdulillah, prolog atau pengantar dari bedah buku sudah disampaikan dengan durasi tadi yang sudah ditentukan. Bapak Ibu sekalian, tentu dalam bedah buku ini mohon maaf dari kami barangkali ya para peserta mestinya membaca buku dulu, buku ini, kemudian nanti memberi masukan, memberi saran. Tapi mohon maaf, hanya sekedar ringkasan PowerPoint saja, ya nanti bisa melalui PowerPoint saja. Dan untuk selanjutnya kita buka dulu season diskusi atau tanya jawab. Untuk pertanyaan dibatasi dulu, untuk pertama 3 pertanyaan. Maksudnya dari satu penanya boleh 3 pertanyaan, ya. Untuk 3 orang penanya, ya. Silakan dibuka. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Atas saya selamat kepada dokter dan negara. Sahabat-sahabat semua, moderator dan peserta diskusi rekonstruksi kelembagaan audit keuangan negara. Izinkan saya mungkin beberapa pertanyaan ataupun keluh kesah juga. Karena kondisi dan situasi yang memang hari ini terjadi. Betul, ada beberapa yang memang ini tumpang tindih yang dilakukan oleh pemeriksa ataupun kelembagaan audit negara itu sendiri. Saya sempat kemarin mungkin sedikit bisa oleh sebutnya di lembaga di DPRD, dan ini memang menjadi sebuah kajian terkait tumpang tindih beberapa pengawasan ataupun beberapa pemeriksaan. Kita sepakati bahwasanya namanya pemeriksa ataupun pengawas itu ada evaluasi dulu. Betul. Ada evaluasi dulu, karena tidak mungkin semuanya langsung benar. LHP juga ada LHP 1, Betul. LHP buku 2, sampai buku 3. Kalau tidak ada sampai buku 3 mungkin bisa dilanjut ke tindak pidana ataupun yang lain. Yang jadi pertanyaan hari ini sangat menarik. Saya pernah membaca kilasan sedikit terkait beberapa lembaga yang melakukan audit.
Prof. Mujahir pernah berbicara bahwasannya kejaksaan tidak boleh melakukan audit sendiri. Tapi di kita kalau sudah temuan namanya BPK, temuan kalau mungkin ada di Panwas juga ataupun yang pernah melaksanakan perjalanan keuangan negara, ada temuan. Di salah satu temuan itu kerugiannya sudah ditemukan, sudah dihitung, dan sebelum BPK mungkin ada akhir dulu ada akhir. Nah itu kan seharusnya dari akhir juga ketika sudah selesai, ini tidak perlu naik ke atasnya ataupun ke BPK, apalagi ke aparat penegak hukum yang lain. Tapi di kita ketika akhir sudah ditentukan kerugiannya ataupun mengembalikan itu, kalau secara sipil atau kita yang pernah duduk di manapun itu berada, ini ingin diampuni. Itu sudah karena itu sudah menjadi kerugian, dianggap kerugian negara, itu sudah dikembalikan. Ataupun kekurangan bayar, kelebihan bayar ataupun apapun itu bentuknya, itu sudah dikembalikan. Tapi lagi-lagi kita ketika pengembaliannya sudah diapit, itu sudah selesai, datang lagi pengawas BPK, hasil auditnya juga dipertanyakan harus dikembalikan lagi. Setelah nanti ada yang aksi rame-rame suatu melihat kasus itu terus naik ke publik, itu sudah tidak bisa diampuni lagi. Itu seolah-olah sudah menjadi kesalahan. Apalagi sudah masuk ke ranah yang lain, ada pihak kepolisian, ada pihak kejaksaan, dan mungkin di pihak peradilan. Nah, kita berharap kajian ini bisa memberikan rekomendasi ke tumpang tindih itu agar di internal, baik di internal pengawas ini bisa menjadi kekuatan nanti mungkin berbeda, agar kecuali yang tidak punya niatan untuk mengembalikan. Tapi kan yang sudah mengembalikan juga ada istilahnya mensrea. Ada niatan buruk katanya, namanya orang tidak mengetahui bahwasanya secara administratif itu harus tahapannya seperti ASNP. Nah itu tumpang tindih ini memang saya sepakat kelembagaan yang lain ini harus betul-betul yang bisa dipertanggungjawabkan. Satu, apakah ini BPK secara induk pengawas internal dari pemerintah, ataupun ada pengawas lain, ataupun ada pengawas swasta juga yang tadi kami lakukan publik yang bisa masuk dengan hasil-hasil yang berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah ini mohon menjadi rekomendasi agar kita selaku komunikasi agar kita punya cita-cita tinggi, baik itu di legislatif, baik itu di eksekutif, agar jadi kekuatan. Karena memang namanya lembaga negara yang berhubungan dengan keuangan negara tidak serta-merta itu bisa dirasakan dengan sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan secara administrasi oleh bawahan, tapi kan yang menjadi atasan itu tanda tangan saja kan itu menjadi sebuah kesalahan yang sangat fatal. Mungkin seperti itu kan. Dan selanjutnya ini terkait hasil daripada pengembalian uang negara itu sendiri ataupun perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Sampai saat ini menjadi bahan yang memang kajian yang cukup lumayan menarik. Ketika rampasan uang negara begitu banyak, baik itu tingkatan daerah ataupun regional bahkan nasional. Nah ini kita tidak melihat hasil hitungan yang hasil dirampas itu di mana yang dikumpulkannya. Apakah itu menjadi kas negara yang dihitung menjadi APBN lagi ataupun seperti apa? Nah ini harus menjadi masukan lagi ketika hasil dari rampasan negara itu menjadi
bisa dipergunakan kembali untuk masyarakat. Jadi dengan walau Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka langsung mau ditanggapi Yang lain aja. yang lain? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama berkaitan dengan kewenangan Bapak. Ya. Yang menarik, ini kewenangan atribusinya sudah kok terhadap konstitusi pasal 23 dan sebagainya. Jadi kalau misalkan berbicara istilahnya ada apa namanya tumpang tindih kewenangan, kita tahan atribusi melalui peraturan undang-undang yang di bawah konstitusi, itu saya kira sangat wajar, itu sangat mungkin terjadinya itu mungkin terjadi. Kalau ini udah kita jelas gitu, bahwa ini udah konstitusional menurut saya. Soalnya ini kita tunggal dari pasal 23, kewenangan tunggal itu hanya di BPK. Jadi saya kira bukan hanya sebatas tumpang tindih saja, itu udah konstitusional. Saya lihat ada historis, ini uji materi tahun 2015 yang menemukan ini terkait apa namanya kewenangan daripada inspektorat yang diujikan oleh siapa ini, saya kurang tahu, bahwa ini sudah mengatakan putusan MK bahwasanya inspektorat tetap di bawah kepala daerah bukan independen selagi dinarasikan sebagai pengawas internal administrasi. Jadi yang berbahayanya ini ada kata auditnya, padahal sejatinya adalah mereview, kemudian istilahnya mengevaluasi dan mengawasi apakah sesuai dengan apa yang namanya pembangunan yang menjadi titah daripada yang memberikan anggaran tersebut. Nah ini yang ketiga yang berbahaya, saya lihat di konteks Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ini sudah memberikan kewenangan atribusi juga kepada BPKP gitu kan, dan inspektorat. Nah ini yang lucunya, ini dasarnya itu dari Perpu gitu kan, dari peraturan pemerintah. Sekelas Perpu ini bisa memberikan legitimasi kuat kepada undang-undang. Seharusnya dalam asas pembentukan Undang-Undang Nomor 11 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, kesesuaian aturan perundang-undangan itu adalah nilai kuat itu apabila kita hanya sesama undang-undang. Ini sampai efeknya ke Permendagri gitu kan. Ini yang menarik gitu kan. Nah ini jadi pertanyaan, ini apakah memang saya kira kenapa tidak diperkuat dengan undang-undang selagi ketika pemerintah mengatakan bahwasanya BPKP ini adalah kelembagaan yang mengawasi pengawasan. Ini masih mentok di pemerintahan peraturan pemerintah. Jadi itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Boleh. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi saya di antara hadirin yang hadir di sini yang tadi tidak betul, tapi ini adalah pelajaran bagi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya. Pertama, saya ingin mengungkapkan dulu bahwasannya memang kita lihat pengawasan di Indonesia itu sudah terbiasa tumpang tindih seperti ini. Bukan hanya dalam hal keuangan, tetapi juga dalam pengawasan ekspor impor, bahkan dalam urusan mungkin pemilu juga, di mana kewenangan terbesar untuk pengawasan itu sebenarnya ada pada Bawaslu. Tetapi dalam prakteknya seperti yang tadi dibahas oleh Bapak sebelum acara ini, ketika Bawaslu sudah memiliki legal, kalau untuk legal ke proses selanjutnya maka akan gagal di tahapan berikutnya. Gabung seperti itu. Begitu juga dalam bidang perizinan ekspor impor dan perdagangan. Ketika izin ekspor sudah terbit dari Kementerian Perdagangan, maka akan dihadapkan dengan regulasi lainnya dan pengawasan lainnya. Namun terkhusus untuk masalah keuangan lebih rumit lagi. Ada kejaksaan, KPK, terus juga BPK, BPKP dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat
cari harapan solusi ya. Memang sebaiknya BPKP ini dihapuskan atau setidaknya dikurangi porsi kewenangannya. Tetapi kita juga bisa melihat ini sebagai sebuah jaring berlapis. Dalam artian, misal BPKP itu adalah pengawasan khusus untuk di internal pemerintahan. Tetapi sebenarnya di internal pemerintahan sendiri ada inspektorat tersendiri, inspektorat pengawasan di masing-masing semisal kementerian. Lalu di BPK sendiri adalah untuk mengawasi keseluruhannya. Namun yang lebih rumitnya lagi antara BPKP versus BPK ini, kemudian ada lembaga lain seperti kepolisian, kejaksaan, KPK dan sebagainya. Apakah? Nah, maka sekarang masuk ke sesi pertanyaannya. Apakah tujuan dari pemberian wewenang terhadap banyak lembaga untuk mengawasi keuangan ini sebagai jaring pelapis atau saling mengawasi atau pihak yang lain? Jika jaring pelapis, maka sistemnya tidak boleh yang ini memeriksa, yang ini memeriksa, sehingga seperti yang tadi dikatakan, setiap harinya birokrat itu pusing dengan laporan, pusing dengan audit, bukan memikirkan bagaimana kebijakan harus dieksekusi seperti itu. Atau apakah ini kebijakan ini adalah pemeriksaan berlapis? Jika pemeriksaan berlapis, maka yang memeriksa cukup satu, yang memeriksa ini diperiksa oleh yang memeriksanya diperiksa seterusnya seperti itu. Itu saja jawabannya. Pertanyaannya mohon dijelaskan karena saya sendiri kurang paham. Mungkin di sini bapak-bapak ibu lebih mengetahui. Terima kasih. Ya. Baik, dari 3 penanya dengan beberapa pertanyaan, ya, boleh tanggapi langsung terkait dari Kang Fahmi Muzaki, ya, terkait dengan tumpang tindih, ya, lembaga keuangan, kemudian tentang harta perampasan aset negara, ya, silakan ditanggapi dulu, Pak. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Kang Fahmi Muzaki ini memang betul gitu. Itu sebetulnya rekomendasi ya, usulan, dan saya juga sebetulnya setuju ya. Justru ini yang terjadi, memang mereka itu saling egosentris, tidak berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang cukup mendasar ini, atau sudah tidaknya untuk saling koordinasi pun mereka tidak seakan gitu, tidak mau gitu, berjalan masing-masing sendiri. Jadi kesepahaman itu tidak mungkin muncul, apalagi misalnya ya berbagi wewenang lah ya. Berbagi wewenang itu saya kira memang penting. Ini ada sambungannya juga dengan tadi Yusuf gitu ya, usulan Yusuf. Justru ini yang memang tidak pernah terjadi kesepahaman ini. Malah satu sama lain melakukan penguatan gitu. Yang pada akhirnya di tataran praktik di lapangan ini saling benturan. Saya melihatnya seperti itu, saling ego. Ketika misalnya malah terkesan itu saling berlomba, ketika misalnya ini perkara ini sudah saya tangani, maka yang tadi stop sana. Nah, ada semacam itu. Persoalannya kita bukan persoalan siapa yang lebih dulu, kan? Tapi siapa yang memiliki kewenangan yang sah. Karena ini menyangkut terkait dengan legitimasi, keabsahan, terkait dengan status hukum atas suatu perkara, gitu ya. Masa kalau misalkan lembaga mengatakan ini tidak ada temuan, wajar tanpa pengecualian, malah
Jadi bayangkan saja misalkan satu entitas itu dinyatakan WTP. Pada saat yang sama, untuk objek yang sama, tahun anggaran yang sama, dia katakan ada yang dikasih kerugian negara. Yang nilainya bahkan misalnya miliaran. Gitu. Coba bayangkan. Nah ini yang terjadi di kasus-kasus besar juga. Dan itu sangat kontras, dipertontonkan di publik. Kita lihat misalkan kasus timah sampai ratusan triliun. Kita lihat misalkan kasus kemarin impor gula, Tom Lengkong sampai saat ini. Bahkan di minggu kemarin, persidangan kemarin. Saya menolak, katanya kan, hasil audit dari BPKP. Kan gitu. Saya mempertanyakan metodologinya bagaimana. Justru saya misalnya jual itu, saya beli dengan harga yang paling murah. Kok bisa mengatakan itu kemahalan? Kan gitu. Nah, semacam ini. Dia sangkal kan? Gitu. Dia menolak dengan 3 alasan. Gitu. BPKP. Dan nilainya kan lumayan. Belum lagi misalnya kasus BTS dulu. Menkominfo itu siapa tuh? Johnny G. Plate. Ya kan? 8 triliun. Memang ini juga tantangan. Katanya juga main juga dengan orang BPK-nya. Hasanul Kossasi itu yang punya tim sepak bola itu. Tim sepak bola itu, saya lupa lagi. 8 triliun sampai ditahan juga. Nah ini juga tantangan. Oke, pada satu sisi misalkan ada persoalan integritas di tingkat SDM BPK, tapi itu mungkin tidak berarti juga harus mendegradasi kewenangannya. Itu bagian daripada oknum saja. Nah jadi banyak kasus-kasus besar. Sampai kemarin misalnya Jaksa Agung mengumpulkan berapa triliun tuh? CPO, kasus CPO 11,3 triliun. Bahkan perkara ini masih kasasi itu. Sampai sekarang. Nah biasanya itu uang pengembalian itu masuk ke rekening kejaksaan, gitu ya. Yang harusnya dia itu juga kembali lagi ke kas negara semestinya. Itu. Tapi ini problemnya transparansi kan ya. Nah ini harus juga dijawab oleh negara. Sejauh mana transparansi? Misalnya sampai kelihatan itu angkanya misalkan di APBN pendapatan dari misalkan hasil rampasan negara. Dan memang mindsetnya kan perilaku kita itu tindak pidana korupsi itu kan follow the money ya. Ikutin alur uangnya kemana, siapa yang nerima dan sebagainya. Kemudian juga misalnya apakah aset yang dihasilkan itu hasil dari pencucian uang atau bukan dan lain-lain. Semua aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu disita. Kalau dia tidak bisa mengembalikan uang pengganti UP. Di UP itu adalah senilai kerugian yang ditimbulkan biasanya berdasarkan hasil audit. Nah, beda lagi dengan denda. Denda itu beda lagi. UP, uang pengganti denda berbeda. Nah, dan memang saya setuju ini harus dibuka secara transparan. Jangan sampai aset yang misalnya bahkan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi juga disita karena untuk mengejar nilai tersebut, gitu kan? Yang itu juga bisa jadi persoalan juga karena ya itu tadi beda metodologinya, maka angka yang yang hasilkan juga bisa jadi tidak presisi gitu, tidak tepat. Gitu. Nah ini dan memang sangat mengerikan ya untuk tindak pidana korupsi itu sangat luar biasa lah ya. Bahkan berbuntut misalnya untuk kasus yang CPO aja itu sampai pengacaranya pun kena, kan gitu. Karena dianggap apa? Merintangi penyidikan. Ini ngeri-ngeri sedap nih urusan korupsi itu. Jadi seakan memang ya udahlah kalau urusan korupsi apalagi ditangani misalnya oleh KPK, Kejagung, Anda jangan lakukan pembelaan, gitu. Ya kan ada asumsi seperti itu. Apalagi misalnya kalau ini kamu melakukan upaya banding atau kasasi, yang ada pasti diperberat gitu ya. Nah, dulu kan begitu, apalagi lagi ada almarhum kan di Hakim Agung Artijo Alkostaro. Jadi dipersepsikan di publik seperti itu. Padahal kan tidak begitu juga. Kita ada asas presumption of innocence itu yang harus dipegang. Ya, sahabat Dika nih memenang BPKP konstitusional saya setuju, gitu ya.
setuju banget ya, memang itu persoalannya, ini di regulasi yang harus diberesin gitu. Perpu saya belum update, perpu nomor berapa tadi yang mengatur BPKP ya, 2015. Oh 2008. Perpu PP aja, peraturan pemerintah 6 nomor 6 tahun 2008 itu tentang SPIP, sistem pengendalian internal pemerintah, dan salah satunya memang itu BPKP. Makanya BPKP itu memang betul dideklar di situ, itu secara tegas dalam PP itu memang dia sebagai APIP gitu, pengawas internal. Jadi kalau pengawas ya pengawas, jangan dia melakukan fungsi audit atau pemeriksaan. Meskipun dia bedakan nomenklaturnya, kalau BPK itu pemeriksaan, pemeriksa gitu ya. Kalau audit ya audit, auditor. Itu ya memang istilahnya berbeda, tapi fungsi secara fungsi ya sebetulnya sama. Gitu, cuman istilahnya aja yang berbeda. Yusuf tumpang tinggi di lembaga yang lain ya memang ini. Entah memang kalau kita istilahnya apa? Karena mungkin negara besar ya. Apalagi koalisi besar ya, akhirnya harus bagi-bagi gitu. Lembaga, pikirnya lembaga yang mirip-mirip gitu, padahal mirip-mirip gitu. Lihat aja sekarang, misalnya di tingkat kementerian, misalnya di lembaga edo yang lain gitu. Kayak tadi tuh, misalnya kasus korupsi aja, kasus korupsi itu kan bisa ditangani rame-rame itu. Polisian, kejaksaan, KPK gitu ya. Bisa ditangani bareng-bareng. Belum lagi betul soal-soal yang lain, baik itu problem tersendiri memang di tingkat eksekutif, di tingkat yudikatif, di tingkat nggak tahu legislatif mungkin ya. Yang enggak. Tujuannya sebagai jaring pengawasan berlapis ya, tapi kalau menimbulkan ketidakpastian hukum juga itu problem juga. Jadi harus dibagi nih, gitu ya. Jaring pengawasan. Nah tadi itu misalnya khususnya untuk inspektorat itu betul dia bertanggung jawab memang kepada kepala daerah, kalau tingkat daerah misalkan irjen, misalkan ke menteri. Nah harusnya sudah terdeteksi nih penyimpangan itu, dan dia harus selesaikan tuh, rekomendasikan ke kepala daerah kalaupun misalkan ada kerugian, dan ketika sudah dikembalikan ya sudah selesai, jangan lagi dipersoalkan lagi. Tapi kadang-kadang walaupun dia akan selesai itu karena katanya baseline udah ada, dia jahatnya udah ada sejak awal, perbuatannya sudah dilakukan gitu. Jadi orang dihukum 2 kali, gitu. Jadi orang dihukum 2 kali, udah dihukum dia bisa kembali duit, gitu ya. Dia harus dihukum penjara lagi. Nah ini juga penegakan hukum yang sehingga sangat membabi buta juga, yang harus dipikirkan ke depan, apalagi sekarang itu sedang mindset penegakan hukum kita, terutama pidana juga kan mulai pendekatan restoratif. Apakah kemudian ini harus diaplikasikan juga dalam tindak pidana korupsi atau bagaimana? Cukuplah misalkan dengan denda cukup. Ya, ini kan lagi berkembang di wacana itu, gitu ya. Cuman banyak orang yang melihat memang problem korupsi ini satu momok yang sangat besar lah untuk bangsa ini, sehingga beberapa aktivis memang tak setuju gitu ya, tetap mendukung. Tapi kan prosesnya juga harus benar tadi, harus dibenahi, gitu. Harus akuntabel. Saya kira saya setuju yang berlapis itu tadi, kecuali kalau tidak ada etikat baik untuk mengembalikan. Apalagi kalau misalkan melakukan penyimpangan lagi, baru kepala daerah itu kan udah ada tuh kepala daerah, baru misalnya merekomendasikan kepada APH untuk diusut perkara itu. Ini kadis sudah nggak nurut nih, nggak punya etikat baik misalnya, atau misalkan bendahara yang PNS atau segala macam swasta termasuk salah satu. Ketika tidak mau kembaliin, baru dia merujuk ke APH berdasarkan hasil temuan. Dan lagi-lagi untuk audit ya itu bisa dijadikan dasar oleh BPK kan, karena ada siklus pemeriksaan tiap tahun sekali gitu ya. Atau misalnya kalaupun itu diperlukan dengan segera gitu ya, tidak mengikuti siklus pemeriksaan 1 tahun itu, dia diberikan kewenangan untuk melakukan PDTT. Dia minta bantuan BPK gitu loh. Ketika inspektorat itu misalkan ada temuan kerugian negara, ya declare-nya tetap harus BPK gitu loh. Dia konsultasikan, dia serahkan ke BPK
Saya di tingkat provinsi lah. Lalu dia nyatakan, oh benar ini terjadi kerugian negara. Itulah yang dijadikan dasar bagi APH di dalam menentukan apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak. Cuma memang dalam hasil observasi saya ketika saya wawancara BPKP memang tidak begitu memberikan informasi yang utuh ya, karena mungkin kadang-kadang kita masih karena saya meneliti soal BPKP jadi cenderungnya agak defensif gitu ya, tidak mau membuka ke BPK misalnya. Jadi kecenderungannya ini faktor sosiologis. Kenapa nggak ke BPK? Karena lama, itu aja, sederhana. Kenapa nggak dipercepat? Pertanyaannya kan begitu. Dengan melakukan penguatan, perbanyak dong misalkan SDM BPK-nya. Gitu, jangan SDM. Karena kalau kita bandingkan SDM BPK dengan SDM BPKP jauh lebih besar SDM BPKP. Gitu loh. Saya juga gambarkan di buku saya itu berapa ribu, berapa kantor perwakilan lebih banyak BPKP dibanding BPK. Pertanyaan saya, kenapa nggak melakukan penguatan justru kepada lembaga yang jelas-jelas diberikan wewenang atributif oleh konstitusi, malah justru memperkuat ya presiden ini misalnya BPKP, gitu loh. Nah ini kan pertanyaan negara serius nggak gitu loh. Nah ini pertanyaan besarnya. Atau karena misalkan ya nggak tahu lah. Saya tidak ingin subjektif juga. Nah ini yang jelas mungkin saya ini persoalan yang harus kita benahi sama-sama. Itu barangkali moderator. Satu lagi, ada yang pernah menggugat nggak BPKP ini atau judicial? Sebetulnya belum. Sebelum saya sepanjang sepengetahuan saya memang belum. Ya. Jadi ada beberapa upaya sebetulnya, termasuk ini rekomendasi konkret ya yang implementatif dan rasional, gitu ya, memungkinkan untuk dicoba juga. Kalau misalkan melalui mekanisme executive review itu tidak mau dilakukan, misalkan presiden aja cabut aja perpresnya, udah bubar, sederhana. Cuma mungkin pertanyaannya mau pada kemana ini nih SDM? Gitu. Diampihan di mana kan gitu pertanyaannya? Nah, ke Bawaslu misalnya, atau ke mana kan gitu. Sementara itu yang di BPKP itu kan pejabat eselon berapa tuh? Yang setara menteri sekarang itu, bahkan mungkin lebih senior dari menteri keuangannya bisa jadi, gitu. Nah ini problem. Kenapa enggak misalkan bikin lagi BPK, dikuatkan lagi SDM-nya ke BPK kan aja, kan itu bisa jadi, kan gitu. Kalau pun tidak mau misalnya menempuh upaya legislative review DPR, nah, itu Pak Zaki nih, Pak Dika. Mau nggak tuh? Tapi DPR kan kewenangannya membentuk undang-undang. Tapi setidaknya bisa mengintervensi tuh, pasti bisa men-challenge pemerintah kan. Apa-apaan tuh misalnya bikin perpres terkait ini. Gitu. Atau mungkin judicial review. Rakyat yang menggugat. Gitu. Menggugat apa? Perpresnya misalnya. Itu bisa jadi eksperimen, ini bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman mahasiswa juga. Yeah. Judicial review misalnya mempersoalkan kewenangan audit yang ada di dalam Perpres tadi nomor tahun berapa 2014 dan juga 2023 yang terakhir. Itu bisa ditempuh, gitu ya. Jadi salah satunya mungkin forum ini nanti bisa kesana gitu ya. Bisa jadi opsi. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih atas jawabannya yang begitu luar biasa dan sangat mendalam. Tentu output dan outcome daripada bedah buku ini tentu harus ada rekomendasi. Kalau rekomendasi ada sisi sumbangan penguatan. Ya. Karena saya kira ini sudah menjadi sebuah ilmu buku ini ya, melalui melalui validasi metodologi keilmuan, sehingga kalau perlu kita melalui jalur legislative review ya
kita sudah ya tinggal branding saja, kita ini branding bahwa kita sudah melakukan kajian ilmiah. Istilahnya buku ini sudah didiseminasikan. Ya, Iya. ya tinggal bagaimana ini aktornya yang berani untuk ya kira-kira aturan mana yang pas untuk dilakukan uji material. Iya. Kalau misalnya pasalnya atau ya peraturan perundang-undangannya, itu ya. Kenapa? Ya tadi disampaikan bahwa BPKP itu kan kalau di dalam peraturan nomor berapa ini ya, laporan hasil pengawasan dan auditnya itu dilaporkan ke Presiden. kalau Ya. BPKP. Ya. Berbeda dengan BPK, BPK. ke DPR ya. Kalau BPK itu ke DPR. DPR. Gitu ya. Nah, dari sisi penguatan tadi posisi kelembagaan BPKP sing jelas lah gitu kelamina. Iya. Bisa, betul. Artinya kalau kita mau udahlah SDM-nya misalnya kasihan tuh, itu kan hampir setara kepala badan, Pak. Ya. Iya. Oh, itu kan dari sisi pusat ke provinsi itu kan se-Indonesia bisa betul. hampir berapa ratus gitu ya. Kalau dibuang itu pensiun dini nggak mungkin dia, Pak. Nggak mau. Nggak mau, iya. Ya, ya. Kalau begitu, Asal jangan Bawaslu dibubarkan. jangan. Bebas terima saja. Karenanya kita cari dari sisi tadi ada masukan sisi penguatan untuk apa? Kelamin BPKP ini. Ya. Kalau pengawasan ya kuatkan di pengawasannya. Paribasa ya nama tepacor kokon dengan PPK. Betul. Gitu, Pak. Nah, mudah-mudahan dengan hasil bedah buku ini, Bapak Ibu sekalian, banyak hikmah, banyak terobosan-terobosan, bukan hanya sekedar kita riung mumpulung di tempat haplah mubarokah ya, tapi bagaimana kita bisa memberikan sumbangsi ya. Kalau sudah jadi buku kan, kalau dari sisi manfaatnya ada dua, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Nah, itu harus betul-betul ada terasa baik itu oleh negara maupun masyarakat.